kamu pribadi yang sadar masa depannya. Putra putri pertiwi tangguh, pemimpin bangsa yang terpercaya. Hidup mahasiswa! Hidup petani Indonesia! Kita terus belajar, apalagi dilengkapi dengan kita perkuliahan ya, dengan secara akademisinya. Padanya emang banyak pengalaman yang dulu kita ketahui. Pada akhirnya baru lagi kita coba lagi. Apalagi kalau sekarang kan seiring dengan perjalanan perkembangan teknologi, ya sudah mau tidak mau kita tidak bisa mengikuti yang kemarin atau dulu mas seperti ini bertani. Itu sudah tidak bisa ditawar lagi, kita harus bisa menerimanya. Teknologi itu tidak bisa dihindari, harus kita bisa menerimanya. Pada akhirnya saya memutuskan bagaimana caranya menghasilkan uang, tapi kita tidak bekerja ke orang lain. Nah, seperti itu. Jadi padanya kita mulai untuk bertani, diawali dengan lahan yang kecil dulu. Nah, ketika kita sudah menganalisa, oh ternyata ini sangat memungkinkan kita untuk perluas, padanya kita nambah lagi. Alhamdulillah kalau sekarang ya mules lah, kita tidak mungkin sudah terlalu kalau terlalu luas juga enggak ya, tapi sudah cukup luas lah kalau untuk sekelas petani hortikultura. Artinya jangan ragu ya guys, jangan ragu ketika kita mau bisnis di bidang pertanian. Saya yakin selama matahari masih bisa terbit dan terbenam,
selama manusia masih punya nyawa, otomatis produk pertanian itu masih dibutuhkan. Tidak ada istilah kata tidak laku nanti, pasti laku. Tinggal bagaimana kita menyiasatinya supaya kita terstruktur, ada jaminan. Saya berbackground dengan pendidikan pertanian, walaupun pernah kerja di luar bidang pertanian, tapi minimal manajemen kita dalam organisasi terbawa di situ. Karena kita dilatih dalam berkomunikasi, berwawasan, kemudian berinteraksi dengan orang lain. Itu kegiatan di organisasi seperti itu. Dan mengatur, memanage kegiatan dalam kegiatan di organisasi. Saya tahun ke tahun bergantian jabatan, tapi saya bisa mengatur waktu itu. Nah, dalam lingkungan kerja sekarang sebenarnya tidak jauh beda dengan kegiatan organisasi yang saya alami sebelumnya. Saya merasa bahwa kita bisa mengatur posisi waktu yang baik untuk melakukan kegiatan yang mendukung kegiatan pekerjaan. Alhamdulillah sampai saat ini juga saya bisa mengatur posisi saya, bisa mengatur tugas apa yang saya kerjakan, apa yang saya laksanakan, apa yang saya perintahkan pada rekan-rekan di lapangan. Alhamdulillah saya bisa mendukung sekali. Tapi yang namanya pekerjaan terbatas, ya pasti ada peluangnya dan tidak ada kesempatannya gitu kan. Nah, mencari kesempatan itu kan sulit sekali. Yang saya lakukan waktu itu adalah berusaha di luar lingkungan kelembagaan, maksudnya tapi mandiri swasta lah. Berbagai kegiatan saya alami, mereka saya tetap di bidangnya di bidang pertanian. Saya coba menyewa lahan, kemudian mengolah lahan 1,2 hektar, kemudian olah sampai kan dari hulu sampai hilir kita coba. Mulai pengolahan budidayanya sampai ke pengolahan budidayanya sampai ke pasarnya kita coba menerapkan ilmu kan, menerapkan ilmu apa yang kita tahu di lapangan, di sekolah, di kampus gitu kan. Tapi ya itu menjadi satu pengalaman. Tapi akhirnya kita juga karena saya udah basic seperti organisasi, saya harus belajar berorganisasi seperti apa sih satu komunitas tentang rekan-rekan yang di bidang pertanian. Tapi akhirnya membentuk komunitas sebetulnya sih ya, kalau misalnya masa perusahaan atau ini juga tergantung kita juga ya, tergantung izin Allah juga gitu ya. Yang penting kita berkewajiban ya, kita berusaha yang ya, terutama kita harus punya semangat untuk berusaha, untuk selalu karena memang kalau kita hanya mengikuti alurnya yang biasa-biasa saja, mungkin kita juga susah bersaing juga gitu. Jadi kita harus ada lebihnya, sedikit kalau berusaha ya sedikit keras lah gitu. Oke. Karena kami mungkin ya dari waktu itu zamannya ya, mungkin boleh dikatakan kalau dibilang kata sekarang prihatin lah. Mungkin dari situlah kita memupuk mental kita itu, yang jadi harus punya semangat itu ya. Kita di dalam posisi perkuliahan yang dalam ya bukan dimanjakan lah gitu ya, sekarang mah enak lah gitu. Jadi itulah yang sebetulnya mah sadar tidak sadar memupuk mental kita ya, harus lebih giat dalam bekerja, harus lebih giat, lebih rajin gitu, harus. Jadi jangan menyia-nyiakan hasil perkuliahan gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita ini sekarang lebih enak, sebetulnya mahasiswa sekarang harus lebih bagus itu dari kami gitu. Saya sangat percaya bahwa semuanya diatur oleh Allah. Sangat percaya banget. Semuanya tidak terlepas dari Allah yang mengatur. Saya yakin begitu, dak. Saya mah setiap merencanakan dah gagal wae gitu ya. Kalau manusia mah gitu. Dan ternyata memang Allah sudah punya skenario yang terbaik. Pendidikan itu ada proses. Itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya tuh. Pendidikan itu bukan tujuan. Akhirnya kalau sudah dididik sudah selesai, tidak seperti itu. Ini kan proses ya. Jadi ketika kita dididik di pertanian, itu kita memperoleh ilmu dan sebagainya. Ilmu alat gitu ya. Hal-hal yang sifatnya mendasar gitu. Nah, itu ternyata bisa dipakai di berbagai disiplin. Disiplin ilmu apapun gitu ya. Istilahnya dengan bekal seperti itu, di dunia kerja apapun, kalau kita sudah punya bekal seperti itu, insya Allah kita punya tulusnya gitu.